Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jaidah, melalui ayat-ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menganjurkan setiap Muslim untuk memanjatkan doa kepadanya. Untuk itu, perlu juga menjadi perhatian mengenai adab-adab dalam berdoa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan dalam hadisnya bahwa doa adalah perkara yang mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat lainnya, beliau juga bersabda, "Mintalah kepada Allah, karena Dia suka diminta. Ibadah yang terbaik adalah menunggu saat salat wajib tiba." Hadis riwayat Tirmizi. Untuk itu, Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan sejumlah adab berdoa agar diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dia 7 adab dalam berdoa. Yang pertama, pilih waktu terbaik. Waktu terbaik atau waktu istijabah tersebut adalah waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi umat muslim. Meskipun pada dasarnya berdoa tidak mengenal waktu dan tempat, umat muslim juga tetap perlu memperhatikan waktu-waktu mustajab dengan harapan doa dapat terkabul. Yang kedua, menghadap kiblat. Imam Al-Ghazali juga menganjurkan muslim untuk berdoa menghadap kiblat dan mengangkat tangan hingga ketiak terlihat. Hal ini tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 149 sampai 150. Dan dari manapun engkau Muhammad keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya itu benar-benar ketentuan dari Tuhanmu. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan dari manapun engkau Muhammad keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk menentangmu, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, agar aku sempurnakan nikmatku kepadamu, dan agar kamu mendapat petunjuk. Yang ketiga yaitu berdoa dengan rendah hati. Selanjutnya Imam Al-Ghazali mengatakan agar muslim dapat berdoa dengan wajar dan merendahkan diri serta tidak menggunakan kata-kata yang berlebihan. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 55 disebutkan ada berdoa agar rendah hati dan bersuara lembut. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Yang keempat, berdoa dengan rasa harap. Ada berdoa selanjutnya, yakni seorang muslim hendaknya berdoa dengan harap dan cemas. Sebab ketawaduan dan kerendahan hati sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 56. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Yang kelima, yakin. Berdoa dengan keyakinan bahwa doa tersebut akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga termasuk dalam adab berdoa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berdoalah kepada Allah dan lakukanlah dengan keyakinan bahwa Allah Azza wa Jalla
tidak akan menerima doa orang yang lalai dan melampaui batas. Yang keenam, tidak terburu-buru. Adab doa lainnya adalah berdoa dengan sungguh-sungguh dan tidak terburu-buru. Bahkan, Imam Al-Ghazali menganjurkan untuk mengulangi bacaan doa sebanyak 3 kali. Keterangan ini didasarkan dari riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang berkata, apabila Nabi Muhammad SAW berdoa, beliau berdoa 3 kali, dan apabila meminta, beliau juga meminta 3 kali. Dan yang ketujuh yaitu didahului Asmaul Husna. Rasulullah SAW dalam hadisnya pernah berkata, orang yang membaca doa dengan menyematkan Asmaul Husna di dalamnya akan diperkenankan doanya tersebut. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW masuk ke masjid. Di dalam masjid ada seorang lelaki melakukan sholat dan dia berdoa, dan dalam doanya dia mengucapkan, Ya Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Engkaulah ya Allah, zat yang memberi kenikmatan, Engkaulah zat yang menciptakan langit dan bumi, wahai zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Maka Rasulullah SAW bersabda, tahukah kamu sekalian, orang itu berdoa dengan apa? Dia menyebut nama Allah yang agung di dalam doanya, yang apabila namanya disebut, Allah pasti mengabulkan doanya, dan apabila doa sesuatu dengannya, pasti diberi. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, Nasyai, dan Ibnu Majah. Itu dia ketujuh adab berdoa menurut ajaran Islam. Wallahu alam bisyawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.